الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول Bismillahirrahmanirrahim. Video ini dimulai. Pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah. Izin Allah pada pagi hari ini kita masih diberikan umur panjang, badan sehat, waktu luang ada untuk ibadah dan kita istiqomah. Alhamdulillah. Semua nikmat karunia yang Allah titipkan ke kita, kita syukuri agar kita menjadi hamba yang bersyukur di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Raya Nurul Islam yang hadir, yang sama kita hormati, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, hadirin jamaah, anak-anak kita yang hadir, imam-imam kita, rahimakumullah, mengisi waktu kita, 15 menit lah. Assalamualaikum Ibu ya. Ya Bu, mulai menit lah lama nak. Beko talambek lah makan tu ha. Tu lah asoi lah uni belakang tu. Ya, baik. Kalau ada orang kabar tanya beko tanya Bu, tanya jawab boleh. Gitu. Lebih kurang 10 sabale hari lain 10 hari beralai kah? Kalau Allah izinkan lai berumur panjang, kita akan ketemu dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh maghfirah. Bulan yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berharap mudah-mudahan Allah izinkan kita, diri kita, keluarga kita untuk berada nanti di Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Enam perlu. Itu yang perlu dulu. Persiapan untuk Ramadan nanti. Ya, persiapan Ramadan baru 2 minit Bu. Baru 2 minit. Buku mana supaya tidak lama-lama. Ya. Ini kadang-kadang ustaz kadang malalah saja, kadang sejam juga gitu kan. 1. Jaga kesehatan jasmani, jasad. Bu, terang Bu. Itu semangat itu lah perlu tu. Jaga kesehatan awak. Kalau tidak sehat, susah untuk ibadah. Sadang lai sehat, malai seh.
Banyak nak malih ya. Walaupun rumah lah dakik-dakik masjid. Lai sehat dah. Apalagi kalau tak sehat. Makin malih. Ada alasan mah. Nih, sakit kaki. Gitu kan. Asam urat naik ya. Asam melambung tinggi lo. Kolesterol menjadi lo. Macam-macam saya ada penyakit gua. Macam-macam. Lah, satu, jaga kesehatan. Itu memang pesan Rasul kayak gitu Bapak Ibu. Iqtanim khamsan qabla hamsin. Pagunuan 5 sebelum datang yang 5. Nan 5 nang datang tu wajib itu. Sunatullah. Tidak bisa indah. Pagunuan yang 5 yang ada dulu kata Rasul. Itu salah satunya adalah wasihataka qabla saqamika. Sehat sebelum datang sakit. Apalagi kalau lo berumur-umur kau, lama sujud sakit kepala, lama sujud malapis. Jadi belakang tu, yang kena perpak tu lah lapang tu kan, nyolah lama dipakai. Itu biasa tu. Kalau lama dipakai kau malah suwi-suwi itu kerja. Jadi maka jaga kesehatan. Puasa termasuk ibadah sehat, harus sehat. Bahkan kalau sakit kata Rasul, faman kana minkum maridan, jika kamu sakit, au ala safar atau dalam musafir, fa iddatum min ayyamin ukhar. Enggak usah besok. Bayar besok. Qada. Ganti. Jadi sehat itu sangat perlu. Ya Bu ya, jaga kesehatan. Ibu-ibu le sehat sadanya? Alhamdulillah. Bapak-bapak sehat sadanya Pak? Alhamdulillah. Tersyukuri. Jadi orang yang lai datang ke rumah saji, salat berjamaah itu termasuk salah satu ciri khas mensyukuri nikmat sehat. Kalau tidak berarti dia mengkufri. Dia hanya dua. Kalau tidak syukur, dia kufur tuh. Bu, ini terang Bu? Di Jawan mik ini terang aja. Itu suara nang kare ya. Lah 5 menit. Jaga kesehatan. Ibu ya. Acak-acak sibuk celik jam deh. Ya. Ya. Ambo S1 ambo Bu orang dakwah. Jadi ada belajar komunikasi dakwah, psikologi dakwah. Kalau lawu bunyi pidang belakang besoknya siap-siap untuk berhenti. Itu psikologi dakwah tuh. Gitu kan. Untuk makan, gitu biasa kayak gitu. Ya, jadi satu, jaga kesehatan. Itu sangat perlu benar. Sangat perlu benar. Supaya awak bisa maksimal dalam ibadah. Yang kedua, kesehatan fisik. Yang kedua, jaga kesehatan rohani. Aku sangat perlu kok. Yang tadi perlu, ya. Dan kini kok sangat perlu benar. Lai sehat badan. Badan gadang, kuat, gagah, cantik, ganteng. Ngundak tangguang doh. Tapi rumah saji dah tak jalan deh doh. Ndak di siko dak ada, tempat lain. Alun subuh doh, alun selesai salat subuh masjid doh. Tu komplek tu lah tak kali liangnya di nyoh doh. Maraton lah bahasanya, jalan kaki lah, ingin sehat lah, macam-macam. Tapi masjid sampai rumah ndak tak jalan ni nyo, saya jangka bahasa kampung ambo saya jangka nomor tu mah. Saya jangka rumah saji dari rumah we nya, anda tak jalan nyo do. Tu anak sakit tu rohani. Sakit rohani tu. Nama ya. Qalbun marid, itu bahasanya. Hati yang sakit. Kalau hati yang sakit, kalau dibalian sakit hati. Ya. Penyakit rohani itu nanti akan menimbulkan penyakit jasmani. Nah itu tidak ada nang kailo orang sialah itu. Nyampe ke rumah saji mencelik warakas ini gua. Aku peti masuk banyak kamar gunung gua. Hanya mencuki segera jauh itu. Tu rohani ini sakit itu. Ya, Bapak Ibu, di situ tidak ada tempat lain. Tempat lain. Jadi jaga kesehatan rohani. Baca menjagonya. Itu yang perlu. Satu, pelihara solat 5 waktu. Lah Bu,
Makan oleh? Hah? Oh, lun sudah dah ya. Lontong lun sudah tu ya lun sibuk itu kan. Ya, baik. Satu, untuk menjaga kesehatan rohani itu supaya sehat rohani awak, jaga pelihara solat 5 waktu. Yang belum atau yang jarang solat, solat lagi ni leh. Hari ke kiamat leh, nak kalamuh lah tu. Memang hidup kau dah lama tu. Ada kiamat besar, ada kiamat kecil. Gitu. Kiamat kecil itu meninggal satu-satu, gempa bumi, banjir besar. Betul kan banjir besar tu kan ndak ada sakit, ndak ada apa-apa doh, meninggal langsung. Nyui dan segala macamnya. Itu kiamat kecil itu. Jadi tanda-tanda itu sudah ada. Maka itu supaya sehat rohani kita, jaga dengan ibadah. Salah satunya ibadah adalah solat 5 waktu. Bapak Ibu, solat itu tidak untuk yang lain. Tidak untuk Allah. Untuk awak. Untuk awak. Kita yang akan mendapat kebaikan dari solat itu. Karena memang seperti itu. Kalau dilihat dalam hadis itu banyak hadis-hadis yang sahih itu. Salat itu amal pertama nanti diperiksa di akhirat. Awalu, sahih hadisnya, ma yuhasabu bi'abdihi yaumal qiyamah as-salah. Pertama kali nanti di akhirat diperiksa salat. Fa in saluhat saluha sairu amalihi. Kalau rancak salatnya akan terbaik, bawa baik amalan yang lain. Wa in fasadat sairu amalihi. Kalau rusak akan terbawa rusak amalan yang lainnya. Maka salat perlu. Jadi pertama nanti ditanya itu salat. Kalau tidak percaya ibu, cobalah. Matilah dulu. Ibu kau ndak baliklah gitu kan. Jadi salat. Jadi penting sekali. Makanya Nabi mengasihan muru auladakum bisalah. Bawalah, ajak, didik anak-anakmu itu solat dari kecil. Alhamdulillah, ada 3 orang perwakilan gitu kan. Lumayan lah gitu kan. Tanya tadi jam berapa sekolah? Jam 7. Jadi bawa bapak ibu cucu awak itu dibawa solat agar dia itu terbiasa nanti sampai besar solatnya. Ya, jadi solat 5 waktu. Maju lah bu, lontong tu bu. Ada yang tanya bu, boleh? Bu. Jangan apa ya Oh taruh isi lo, dia kira kau bertanya waktu tadi leh. Yo kalau ambo seorang saya itu antakan nasa masa buitnya bu. Tapi kalau ada ibu bertanya nanti kan akan muncul gagasan dan ide-ide yang baru gitu. Jadi satu, solat 5 waktu. Yang belum, maka rajin awak solat kinilai. Yang kedua, kalau awak lah solat 5 waktu, jaga berjamaah. Bapak ibu musaji awak rancak, pakai AC, kipas angin, mewah, karpetnya bagus, nyaman di rumah saji, datangi rumah saji itu. Jangan ke rumah saji laki-laki sekali seminggu saja hari Jumat. Dan itu datang terakhir loh. Orang-orang ke pulang leh. Orang ke pulangnya tiba. Lah sudah surah Jumat mah. Badak ke sudah lah. Nyo malalah saya tadi kerja. Jadi datangi Jumat. Salat jamaah. Bapak ibu, mulai kalau awak gaek ko, la pensiun di rumah, ada waktu awak kan, tak ada kama-kama. Walaupun di kantor, walaupun di mana saja, kalau seandainya lah datang lah masuk waktu, salat jamaah. Salat jamaah. Karena salat jamaah itu jauh lebih penting, lebih hebat. Pahalanya besar Bapak Ibu. 1 berbanding 27. Lai talok awak 27 kali salat subuh. Lai talok bu. Kalau ndak jamaah sekalinya tu. Jadi hukum diri awak tu, pastikan setiap salat 5 waktu berjamaah. Itu menghukum diri itu.
Biar di kantua, biar sampai karajo, ataupun di pasar manggaleh awak kan, atau dalam perjalanan awak pergi kama, keluar daerah, keluar kota gitu kan. Dalam mobil tu ada 5, ada 6 orang, ada 4 orang. Kalau lah masuk waktu tu solat jamaah, jamaah tu kejar. Salatul jamaah afdalu min salatil fadhi bisab'in wa isyrina darajat. 27 kata Rasul. Dia datangi masjid awak, jangan ke masjid itu bila bulan puasa sah, rayo, bukan gitu. Tapi solat 5 waktu. Ramai kan? Suami ajak istri, pengurus masjid, pengurus. Namanya pengurus. Iko tak pernah datang ke rumah masjid dah, pengurus satu. Baranti saya jadi pengurus. Ndak ada tu doh. Ndak benar itu. Masjid saya tak calik dirinya doh. Setidaknya solat berjamaah dan kajian wirid. Tu pengurus setidaknya tu. Pengurus ada berapa? Ada 50 orang. 50 orang kan ramai itu. Bawa lo anak, bawa lo ya orang rumah gitu kan. Bisa ramai kita itu. Jadi kalau awak tercantum nama awak dalam kepengurusan masjid, musalla, bersyukur Bapak Ibu. Itu ada amalan tambahan bagi awak tu. Amalan wajib awak solat jamaah. Amalan tambahan adalah sebagai pengurus, bidang ini, bidang itu, bidang ini, bidang itu. Bersyukur awak tu. Ada nilai-nilai tambah bagi kita untuk beribadah. Jadi solat 5 waktu dijaga berjamaah. Kemudian termasuk jelang Ramadan ini berbaikan sesama tetangga. Perlu berasian kolbu awak tu dulu. Hati kita itu. Awak mau ibadah suci di bulan suci. Jangan sampai kotor-kotor. Awak semua awak ndak hubunian begitu. Last tahun hanya gara-gara sampah. Hati-hati itu Bapak Ibu. Jadi kalau ada mungkin rumah awak menanam anu tapi jalan gitu kan, condongnya ke jalan. Nang ke jalan tu milik bersama tu. Kalau ada orang ambil apa dia salah. Kamu perlu suruh buat situ tulis gratis. Gitu. Ya mungkin kalau mungkin ada mangga gitu kan. Nyambiak mangga awak di kawan ni pada dia saja. Kalau ndak jangan keluar tu. Karena keluar tu lah milik umum tu, milik bersama. Kalau diambil di kawan jam berang loh. Ndak tanam tempe awak belakang rumah. Jadi Bapak Ibu dijaga semuanya agar silaturahmi kita la yadkhul jannah, ndak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Qati'ur rahim. Hati-hati. Iko tetangga tu perlu. Awak sakit sianan tahu dulu tetangga. Meninggal awak sianan tahu dulu tetangga. Begitu pentingnya hak tetangga kata Rasul. Bu, ledo je Bu. Kalau ibu masakkannya tu wangi, banyakan kuahnya bagian ke tetangga. Ndak ada, biarlah kuah saja. Panceke warna, masuk kuah saja bagian. Ditambahlah daging agak sakarik, gitu kan. Kok kuah, kuah saja ya. Tapi begitu redaksi hadisnya. Artinya apa tuh? Menjaga tetangga. Apa ini jago tuh? Iduang. Kan tak nampak di beliau tu doh. Ibu masak Kan tak tahu dah kan? Tapi iduang kok kancang kok. Kok iduang tu sangat berbahaya tu. Hati-hati kalau ibu masak. Bagian ke tetangga. Walaupun kuahnya saja. Tapi berfikirlah ibu. Masuk kuah sedegian. Ya Bu ya. Lah 10 minit. 10 minit. Mau 16 minit. Ada bertanya Bapak Ibu? Boleh? Tolong-tolong maju tu. Nah, iya Bu. Jangan payah benar Bu. Ya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Bu. Ya Bu. Ya. Ya.
Waalaikumsalam warahmatullah. Ini pertanyaan yang sangat mendetil. Baik, Bapak Ibu. Ibu tahu bara tinggal sholat Ibu? Oh, udah tahu deh ya. Itu yang jelek dulu. Satu, ya, apalagi kalau ketik-ketik itu perangai banyak loh gitu kan. Suruh diranggai awak baik lepau gitu kan. Awak baik malala gitu kan. Satu, yang pertama, kalau seandainya, jadi memang ada hadis yang menjelaskan, tapi tidak begitu kuatnya, karena kita tidak tahu sholat yang kita tinggalkan itu umur berapa, sholat apanya. Kalau seandainya kita tahu, itu wajib mengkadonya. Kayak puasa, itu kan tahu yang awak tinggal tuh. Contoh, puasa kapatang tinggal awak sepekan, seminggu. Berarti seminggu nang kawak kado. Awak bayar gitu kan. Karena ada Aisyah, tak kala beliau halangan, beliau tinggal apa gitu kan. Kan disuruh mengkodok puasa. Bukan mengkodok sholat. Jadi ada dua hadis yang menjelaskan tentang itu. Tetapi hadis mengkodok puasa itu jelas puasanya berapa hari, puasanya puasa apa. Jadi jelas. Sementara untuk sholat, untuk mengqadanya itu, maka hadisnya itu bahasanya umum. Abu umum di situ makasihnya ndak tahu jumlah bilangan rakaat, ndak tahu sholatnya sholat apa. Ya mungkin dek waktu kadi-gadi awak bujang-bujang dulu, ya namanya bujang-bujang dulu kan macam-macam lah gitu kan. Sama kadang sholat, kadang indak, banyak indak daripada sholat gitu kan. Jadi ndak tahu kita. Kalau tahu, ya jelas. Jadi sekarang tergantung kepada kita lagi. Soal istri Nabi tak kala meninggalkan puasa. Ramadan kan 3 puasa tuh. Ibu-ibu perempuan biasanya kan ada jatahnya itu. Menstruasi atau halangan, kecuali mencret. Kalau mencret, lanjui. Gitu kalau telok. Kalau menstruasi perempuan itu kan tidak puasa tuh doh. Maka faidatum min ayamin ukhar, diganti, dikado. Tetapi Nabi tidak menganjurkan mengganti sholat, cuman mengganti puasa, karena yang diganti itu jelas. Gitu. Kalau seandainya memang ibu tahu, boleh silakan. Tapi kalau tidak masalah. Allah itu maha pemaaf dan maha pengampun atas segala-galanya. Ya Bu ya. Allah tidak memberatkan dan tidak membebani hambanya di luar kemampuan hambanya itu. Yang lain? Lontong Allah tuh. Ya, halo Ibu. Masih ada? Boleh? Ibu, silakan. Iya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullah. Iya, Bu. Yo. Sampai Bu. Kok rumit yang ini gua. Ya, puasa rajin sembahyang indah. Sama baju lai bahasa Sarawak indah. Bantu ala we doh. Nyili mudik sih kerja doh. Ndak bahasa Sarawak doh. Lo masuk suruh gua. Bu ya. Di Siko ndak ada doh tempat lain. Tempat lain gitu kan. Jadi, Bapak Ibu, kalau ndak pernah sholat seumur hidupnya atau bah lama nampe, inyo meninggal ndak boleh disolatkan. Saya lihat dalam Taubah 86. Wala tusalli ala adim matan abada. Lam di situ larangan. Janganlah kamu solatkan ini jenazah matan abada. Kalau dia mati selama-lamanya. Ada pakai abadah situ tuh. Yang kedua, wala taqum ala qabrihi. Ndak boleh tagak di kuburannya. Jadi biasa siap apa tu, siap mengubuan tu awak kan doa tu. Ndak perlu. Kenapa? Innahum kafaru billah. Dia telah kufur ke Allah. Wa rasulih dan rasulnya. Wa matu wa hum fasikun. Dia mati dalam keadaan fasik. Ibu-ibu yang ada handphone coba tengok. Atau bah 86p. Jadi kalau ndak pernah sholat seumur hidupnya, meninggal dia, ndak usah disolatkan. Cukup seorang sholat lah tu, keluarganya saya. Alah tu, awak kau pergi malalah, awak kau pergi ke pasar, pergi ke mana kan bisa saja tu. Kenapa? Kenapa begitu? Kemudian kini
inyo puasa lai tapi sembahyang indah. Itu termasuk manusia yang merugi di bulan Ramadan. Puasa itu tidak bisa dipisahkan. Lain poinnya. Salat juga tidak bisa dipisahkan. Lain juga poinnya. Kalau dia tidak salat, dia dosa. Kalau dia puasa, dia dapat pahala puasa. Tunggunya. Jadi pas di puasa nyo dapat pahala, pas di salat nyo dapat dosa. Karena dia tidak salat. Ya Bu ya. Bu, halo. Yolah mah berhenti walai. Baik, Ibu, tidak ada lagi? Sudah 23 menit. Kok dek Ibu bertanya tadi? Ambo tadi 9 asapo memang mulai menitnya, gitu kan. Ibu bertanya mau jawab. Ya, baik, demikian saja menjelang selesai itu. Mudah-mudahan kita berharap diri kita, keluarga kita, anak turunan kita, anak cucu kita semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala zahir dan batin untuk menjalankan ibadah yang akan datang ini. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita bersama. Saya atas nama pribadi Erman Tanjung dan keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bu, boleh dimaafkan Bu? Bapak Ibu sadonyo. Kadang iya Bu, apa ya Pak? Iya Pak Ji. Iya Pak Ji? Awak bersalah. Oh gitu. Aduh ya problem cilai. Oi Masya Allah. Kalau awak salah ndak salah awak, kita minta maaf. Kemudian sudah minta maaf, jawabannya tiada maaf bagimu. Jawab lo, tiada dosa bagiku. Gitu caranya. Awak kalau minta maaf tuh mah. Kalau lah minta maaf awak, ndak dimaafkannya, off to you. Itu urusan inyo tuh. Ndak urusan awak dah. Urusan dia dengan Allah. Tugas kita adalah memaafkan orang lain. Jadi kalau awak minta maaf, dia tidak memaafkan, itu bukan urusan kita lagi. Urusan dia dengan Tuhannya, dengan Allah. Tugas kita selesai karena sudah memaafkan dan minta maaf kepada saudara-saudara kita. Ya Bu ya, lagi dimaafkan Bu. Alhamdulillah Bapak Ibu kita saling memaafkan. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan anak cucu kita. Dan juga saya minta doa khusus kepada Ibu. Anak ambo nomor 3 insyaallah dalam proses mau mengikuti abangnya ke Mesir, kalau tidak ke Madinah, kalau tidak ke Mekah Ummul Qura. Mohon doanya Ibu. Aminkan ya Bu ya. Mudah-mudahan Allah ijabah di bulan yang penuh berkah ini. Demikian saja. Alfu minkum ila liqa fastabiqul khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.